bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yusuf dengan NIM 9414230111. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu SSI ME. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kasus nasabah Aksa Mandiri. Di sini ada latar belakang kasus Aksa Mandiri. Latar belakang kasus nasabah Aksa Mandiri pada tahun 2023 berhubungan dengan produk asuransi unit link, yaitu asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Banyak nasabah mengeluh bahwa nilai pengembalian dana mereka jauh lebih kecil dari total premi yang telah disetorkan, terutama setelah mereka memutuskan untuk menutup polis sebelum jangka waktu yang ditentukan. Salah satu kasus yang mencuat adalah keluh dari pasangan suami istri Dini Indriani dan Arbi Al-Farisi. Mereka membeli polis asuransi Aksa Mandiri pada tahun 2018 dan 2019 dengan premi bulan yang cukup besar dengan harapan akan mendapatkan pengembalian dana 100%. Setelah 5 tahun tanpa klaim, namun ketika mereka menutup polis pada tahun 2022, karena kekhawatiran akan kerugian, jumlah dana yang dikembalikan jauh lebih kecil dari total premi yang telah dibayarkan. Menanggapi keluhan ini, Aksa Mandiri menjelaskan bahwa produk yang dibeli nasabah adalah unit link, di mana nilai investasi bisa berfluktuasi sesuai kondisi pasar. Perusahaan menyatakan bahwa nilai investasi turun akibat situasi ekonomi global, termasuk dampak pandemi COVID-19. Selain itu, mereka juga menekankan bahwa penutupan polis sebelum 5 tahun menyebabkan nilai tunai yang diterima masih sangat kecil. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menyoroti pentingnya pemahaman yang jelas mengenai produk unit link sebelum membeli. Banyak nasabah mereka kurang mendapat penjelasan mengenai risiko yang ada dalam produk tersebut, sehingga muncul ketidakpuasan ketika nilai pengambilan dana tidak sesuai dengan ekspektasi. Di sini asal mula kasus Aksa Mandiri. Kasus ini bermula ketika seorang karyawan asuransi Aksa Mandiri, Lina Nur Cahyati, diduga membocorkan data nasabah bank yang diperoleh dari seorang pegawai bank BUMN. Yanuar Chandra tujuannya adalah membantu tetangganya yang menjadi korban dugaan penipuan. Namun akses data tanpa izin ini melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP. Kasus ini menjadi perhatian karena menunjukkan lemahnya perlindungan data nasabah di sektor keuangan dan asuransi. Penyebab masalah: 1. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap produk unit link. Kesalahpahaman mengenai manfaat dan risiko. Banyak nasabah mengira bahwa produk asuransi unit link menawarkan jaminan pengembalian dana penuh. Pada produk ini adalah kombinasi asuransi dan investasi, di mana nilai investasi bisa naik atau turun tergantung kondisi pasar. Kurangnya transparansi dalam pemasaran. Beberapa nasabah merasa agen asuransi tidak menjelaskan dengan detail mengenai risiko produk unit link, termasuk potensi kerugian jika
polis ditutup sebelum jangka waktu tertentu. Penutupan polis sebelum waktunya karena tidak memahami mekanisme produk. Beberapa nasabah menutup polis lebih awal yang menyebabkan nilai tunai yang diterima lebih dari total premi yang sudah dibayarkan. Dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi. Akses data tanpa izin. Seorang karyawan Aksa Mandiri diduga mendapatkan informasi nasabah dari seorang pegawai bank tanpa prosedur resmi yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP nomor 27 tahun 2022. Kurangnya pengawasan internal. Perusahaan asuransi. Di sini ada kerugian finansial. Kerugian finansial yang dialami oleh beberapa nasabah terkait produk asuransi unit link. Di sini ada rincian kerugian yang dialami oleh pasangan suami istri, Dini Indriani dan Arbi Alfarisi. Dini Indriani menyetor total premi sebesar 19 juta dan menerima pengembalian dana sebesar 8 juta saat menutup polis. Arbi Alfarisi menyetorkan total premi sebesar 21 juta dan menerima pengembalian dana sebesar 5 juta saat menutup polis. Asuransi pendidikan anak mereka menyetorkan total premi sebesar 20 juta dan menerima pengembalian dana sebesar 3 juta saat menutup polis. Total kerugian finansial yang dialami keluarga ini mencapai 44 juta, yaitu selisih antara total premi yang disetorkan 60 juta dan dana yang diterima kembali 16 juta. Kerugian ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman nasabah mengenai produk asuransi unit link, fluktuasi nilai investasi akibat kondisi ekonomi, dan keputusan untuk menutup polis sebelum jangka waktu yang disarankan. Di sini ada peran otoritas dan regulasi dalam menyelesaikan kasus. Menanggapi keluhan nasabah, Akses Mandiri menyatakan bahwa seluruh proses penjualan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan bahwa nilai pengembalian dana yang lebih kecil adalah konsekuensi dari mekanisme unit link itu sendiri. Namun, nasabah yang merasa dirugikan tetap melanjutkan pengaduan mereka ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK sendiri telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperketat pengawasan terhadap produk unit link, termasuk aturan mengenai transparansi informasi dan edukasi bagi calon nasabah. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memahami sepenuhnya produk yang mereka beli, serta mencegah praktik pemasaran yang dapat menyesatkan. Namun, meskipun ada regulasi yang berlaku, kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi dan pengawasan di lapangan. Perusahaan asuransi harus lebih proaktif dalam memberikan informasi yang jelas kepada nasabah dan meningkatkan standar etika dalam pemasaran produk mereka. Tanggapan Aksa Mandiri. Menanggapi keluhan tersebut, Aksa Mandiri menjelaskan bahwa produk yang dibeli oleh nasabah adalah produk unit link, yaitu asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Perusahaan menyatakan bahwa penurunan nilai investasi disebabkan oleh lesunya perekonomian nasional dan global akibat pandemi COVID-19. Selain itu, keputusan nasabah untuk menutup polis sebelum 5 tahun menyebabkan nilai tunai yang terbentuk masih sangat kecil. Aksa Mandiri juga menegaskan bahwa seluruh proses penjualan telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak ditemukan indikasi kesalahan dalam produk tersebut. Penyelesaian keluhan. Setelah menerima dana penutup polis, Dini dan Arbi mengajukan keluhan.
Aksa Mandiri dengan itikat baik melayani dan menawarkan sejumlah solusi penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mediasi melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Namun dalam mediasi tersebut tidak ditemukan adanya indikasi kesalahan proses penjualan. Tidak puas dengan keputusan BPKN, mereka mengajukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK. Aksa Mandiri telah memberikan tanggapan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Pelajaran yang dapat diambil, kasus ini menyoroti pentingnya pemahaman yang jelas mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, unit link, termasuk risiko dan potensi imbalan hasilnya. Nasabah disarankan untuk membaca dan memahami isi polis serta ketentuan yang berlaku sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi. Selain itu, penting untuk menyimpan dokumentasi terkait seperti buku polis dan memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh agen asuransi sesuai dengan ketentuan yang tertulis.